Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pembelajaran remedial dan pengayaan yang beranggotakan saya Farika Mahfiroh, NIM 140141927. Saya Dita Malicahyani dengan NIM 140141929. Perkenalkan, nama saya Karinina Syahrani, NIM 140141927 dari Rombel G. Materi yang akan kelompok kami sampaikan ada 4. Yang pertama, konsep remedial di SD. Yang kedua, pelaksanaan remedial di SD. Yang ketiga, konsep pengayaan di SD. Dan yang keempat, pelaksanaan pembelajaran pengayaan di SD. Yang pertama, remedial merupakan suatu treatment atau bantuan untuk mengatasi kesulitan belajar. Berikut adalah beberapa program assessment yang bisa dijalankan atau dijadikan acuan dalam melakukan pengajaran remedial. Antara lain dalam bidang berhitung, membaca pemahaman, dan menulis. Tujuan guru melaksanakan kegiatan remedial adalah membantu siswa yang mengalami kesulitan menguasai kompetensi yang telah ditentukan agar mencapai hasil belajar yang lebih baik. Secara umum, tujuan kegiatan remedial adalah sama dengan pembelajaran pada umumnya, yakni memperbaiki miskonsepsi siswa sehingga siswa dapat mencapai kompetensi yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Fungsi-fungsi remedial. Yang pertama, fungsi korektif, yaitu dalam remedial dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi penyesuaian dapat membentuk siswa untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau proses pembelajarannya. Artinya, siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya sehingga peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik semakin besar. Yang ketiga, fungsi akselerasi. Fungsi ini yaitu dapat diperoleh hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan waktu yang efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi pemahaman. Fungsi ini bertujuan dengan mengajarkan remedial memungkinkan guru, siswa, atau pihak-pihak lainnya akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai pribadi siswa. Yang kelima, fungsi pengayaan dapat memperkaya proses pembelajaran sehingga materi yang tidak disampaikan dalam pengajaran reguler akan dapat diperoleh melalui pengajaran remedial. Yang keenam, yaitu fungsi terapeutik dapat membantu menyembuhkan atau memperbaiki kondisi-kondisi kepribadian siswa yang diperkirakan menunjukkan adanya penyimpangan. Pelaksanaan remedial di SD. Yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan remedial di SD adalah sebagai berikut. A. Dalam melaksanakan kegiatan remedial sebaiknya mengikuti langkah-langkah seperti 1. Analisis hasil diagnosis. 2. Menemukan penyebab kesulitan. 3. Menyusun rencana kegiatan remedial meliputi A. Merumuskan indikator hasil belajar. B. Menentukan materi yang sesuai dengan indikator hasil belajar. C. Memilih strategi dan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa. D. Merencanakan waktu yang diperlukan. E. Menentukan jenis prosedur dan alat penilaian. 4. Melaksanakan kegiatan remedial. 5. Menilai kegiatan remedial. 6. Strategi dan teknik remedial antara lain A. Pemberian tugas. B. Melakukan aktivitas fisik, misal demonstrasi atau praktek dan diskusi. C. Kegiatan kelompok. D. Tutor sebaya. Dan E. Menggunakan sumber lain. B. Waktu pelaksanaan pembelajaran remedial. Terdapat beberapa alternatif berkenaan dengan waktu atau kapan pembelajaran remedial dilaksanakan. Pertanyaan yang timbul, apakah pembelajaran remedial diberikan pada setiap akhir ulangan harian, mingguan, akhir bulan, tengah semester, atau akhir semester? Evaluasi pengajaran remedial.
Untuk mengetahui berhasil tidaknya kegiatan remedial yang telah dilaksanakan, harus dilakukan penilaian. Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji kemajuan belajar siswa. Robinson dalam Abin Syamsuddin Ma'mun 2003 mengemukakan beberapa kriteria dari keberhasilan dan efektivitas remedial yang telah diberikan, yaitu apabila 1. Peserta didik telah menyadari atau to be aware of atas adanya masalah yang dihadapi. 2. Peserta didik telah memahami atau self-insight permasalahan yang dihadapi. 3. Peserta didik mulai menunjukkan kesediaan untuk menerima kenyataan diri dan masalahnya secara objektif atau self-acceptance. 4. Peserta didik telah menurun ketegangan emosinya atau emotion stress release. 5. Peserta didik telah menurun penentangan terhadap lingkungannya. 6. Peserta didik mulai menunjukkan kemampuannya dalam mempertimbangkan, mengadakan pilihan dan mengambil keputusan secara sehat dan rasional. 7. Peserta didik telah menunjukkan kemampuan melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya sesuai dengan dasar pertimbangan dan keputusan yang telah diambilnya. Konsep pengayaan di SD. Pengayaan merupakan suatu kegiatan belajar dikhususkan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih, misalkan belajar lebih cepat, menyimpan informasi lebih mudah, keingintahuan lebih tinggi, berpikir mandiri, superior, dan berpikir abstrak serta memiliki banyak minat. Secara umum, pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Kegiatan pengayaan dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga tercapai tingkat perkembangan yang optimal. Selanjutnya adalah jenis pembelajaran pengayaan, yaitu yang pertama kegiatan eksploratory, yaitu jenis pembelajaran pengayaan yang bersifat umum yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Yang kedua, keterampilan proses, yaitu jenis pembelajaran pengayaan yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Dan yang terakhir, pemecahan masalah, yaitu jenis pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan investigasi. Selanjutnya, pemecahan masalah ditandai dengan identifikasi bidang permasalahan, penentuan fokus masalah, penggunaan berbagai sumber, pengumpulan data menggunakan teknik yang relevan, analisis data, dan penyimpulan hasil investigasi. Pelaksanaan pembelajaran pengayaan di SD. Agar pemberian pengayaan tepat sasaran, maka perlu ditempuh langkah-langkah sistematis, yaitu yang pertama, identifikasi kelebihan kemampuan belajar. Tujuannya, agar kemampuan berlebih peserta didik dimaksudkan untuk mengetahui jenis serta tingkat kelebihan belajar peserta didik. Kelebihan kemampuan belajar itu diantara lain meliputi yang pertama, belajar lebih cepat, yang kedua, penyimpulan informasi lebih mudah, yang ketiga, keingintahuan yang tinggi, yang keempat, berpikir mandiri, yang kelima, superior dalam berpikir abstrak, dan yang terakhir, memiliki banyak minat. Tekniknya yaitu tes IQ, tes inventory, wawancara, dan pengalaman atau observasi. Dan langkah-langkah yang kedua yaitu bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan. Bisa dengan belajar kelompok, belajar mandiri, pembelajaran berbasis tema, dan bisa juga pemadatan kurikulum. Penilaian hasil belajar kegiatan pengayaan tentu tidak sama dengan kegiatan pembelajaran biasa, tetapi cukup dalam berbagai portofolio yang harus dihargai sebagai nilai tambah lebih dari peserta didik yang normal. Dengan demikian, pembelajaran remedial dan pengayaan pada akhirnya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencapai dan menguasai kompetensi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bagi peserta didik yang lambat pemahamannya, dapat menguasai kompetensi minimal yang disyaratkan dalam kurikulum.
Sedangkan peserta didik yang cepat pemahamannya mendapatkan kompetensi atau materi yang lebih yang dapat digunakan dalam mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.